Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuah gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo salam maaf di anjuang uku jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berhormati ongku-ongku, buya-buya, suluh bendang dalam nagori, suluh nan indak kunjung padam, nan runciang indak mancucuk, nan tajam indak malukoi. Ayah jani tapian suci minuman anak di nagori, nan malam baca min kitab, siang rintang dek pituah. Yang berhormati ongku-ongku, datuk-datuk, ninik mama, nan godang basah batuah, nan godang babingkah tanah, nan basah balingkah awah, batuah alam ranah Minang. Kayu gadang di tangga koto, nan bahure limbago matan, nan babatang sandi andiko, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih jo balabe, babungo rimbun de adat, babua katonan bana. Dan yang memuliakan ongkongku, hulu balang parik dalam pagaran koko, pasak kungkuang dalam nagari. Tarui kepada ibu-ibu kami, bondo kanduang, limpapeh rumah nan godang, sumarak anjong nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia, sumarak kelurahan Balai Kaliki, dalam nagari kotonan godang, sondi luak 50. Jadi luak 50 ko cukup unik bapak dan ibu. Dikenal dengan gonjong limo. Gonjong limo. Itu gonjong limo itu ado rajo daulat, rajo mufakat, bukan raja daulat. Ado rajo daulat di luak 50, rajo mufakat di dalam luak 50. Yang pertama rajo di Sondi, itu wilayahnya kotonan godang, kotonan ompek. Nah, itu rajonya Datuk Parmato Alam nan Putih. Kemudian rajo di luak, yaitu Datuk Maju Indo nan Memangun. 9 wilayahnya tu. Tiaka, Payo Basuang, Ayat Tobi. Kemudian Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Sikabu-Kabu, Limbukan, Sungai Kamuyang, Andaleh, Mungo. Itulah Datuk Rajo Indo nan Memangun. Kemudian Hulu luak 50. Itu Datuk Rajo itu setuju 5 negari wilayahnya. Itu rajo di Hulu, yaitu Datuk Rajo Simagayo. Kemudian rajo di Lareh, itu mulai dari Tanang Mualolakin sampai ke Halaban, yaitu Datuk Paduko Rajo Lelo. Kemudian rajo di Ronah, mulai dari Limposi sampai kemudian itu Datuk yaitu Bandaru Hitam, itu rajo di Ronah. Sampai ke Kapur 9 dan begitu. Itulah uniknya wilayah luak 50. Sebelum nado kota Payakumbuh kita luak 50. Kota Nanggodang, kota Nompe adalah rajo di Sondi. Sondi luak 50 ke. Kalau sondinya ko elok luak 50. Kalau sondinya rusak, hancur luak 50 ko. Iko adalah sondinya kota Nanggodang ko bapak dan ibu. Sondi adatnya.
Luar biasa. InsyaAllah Nagori kota Nanggodang, kota Nampekko adalah orangnya elok-elok insyaAllah. Ayah jonia sayaknya landai, ikannya jinak. Namanya ayah jonia tentu nampak tangguk datang deh. Tampak tangguk datang, tampak jalur datang dia. Jadi orangnya ikannya jinak tetapi tidak bisa dibodoh-bodohi dah. Orangnya ayahnya jania kan, orangnya berilmu insyaallah. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, kini kita lah berada di tanggal 5 boleh Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ko terkenal yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jumhur ulama menyatakan yaitu lahirnya Nabi ko yaitu di bulan Rabiul Awal, dan wafatnya Nabi pun di bulan Rabiul Awal, tanggal 2 balik Rabiul Awal Nabi wafat. Sepakat ulama tu, tak jumhur lain. Sepakat ulama Nabi wafat di tanggal 2 balik Rabiul Awal. Jadi Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi yang pertama kita ketahui yaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari keturunan orang baik-baik. Yaitu beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu nasab beliau. Kemudian secara umum suku beliau adalah Arab. Kemudian Arab itu adalah suku ketek-ketek di dalamnya. Dan Nabi adalah sukunya Quraisy. Dari mana diambil nama Quraisy itu? Dari kakek nenek moyang beliau yang bernama Fihir bin Malik. Yaitu digelari dengan Quraisy. Qurasyah artinya orang yang mencari. Ta'ala mencari waktu itu kan pencarian. Digelarilah Fihir ko dengan Quraisy. Di sekolah disandarkan nama suku Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suku Quraisy kepada kakek moyang beliau yang bernama Fihir bin Malik. Aku nasab Nabi, Pak. Jadi sekolah kita wajib tahunya nasab Nabi supaya kita tahu Nabi itu dari keturunan baik. Itu kalau dirunuk kata nasab beliau bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka nampak orang baik-baik keturunan beliau, Pak. Kenapa kita jalikan itu? Sebab ada sebahagian kaum muslimin yang kanai di akidah yang keliru. Apa tu? Ada yang menyatakan Nabi ko berasal dari nur. Ada tu kajiannya tu, Pak. Yang mereka kenal dengan Nur Muhammad. Siapa yang mencetuskan pengajian yang sasik ko? Yaitu Al-Halaj. Namanya Husain bin Mansur Al-Halaj. Yang lahir di Iran, Persia. Yaitu di zaman kerajaan Abbasiyah. Dan wafat di Baghdad yaitu dengan dihukum mati oleh pemerintahan Islam yaitu kerajaan Abbasiyah. Kenapa dia dihukum mati? Karena seluruh ulama waktu itu telah menyatakan akidahnya ke kufur, sesat. Mansur Al-Alad ke, Pak. Ini menyatakan anna al-haq, saya adalah Tuhan. Kau kecilnya. Dan nyokecekkan Nabi Muhammad itu yaitu berasal dari nur. Sedangkan yang dari nur itu siapa? Malaikat. Sementara Nabi manusia apa malaikat? Nabi manusia keturunan Adam. Itu nasab Nabi Jalil kata. Lewat sebutkan tadi kan nasabnya. Tandanya beliau manusia, beliau pun punya istri. Istri beliau ada 9. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Juwairiyah. Kemudian Sa'udah. Kemudian Maimunah. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Sofia binti Huyai. Kemudian Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu istri, kan manusia Nabi itu. Kemudian beliau pun punya anak-anak. Anak beliau Qasim, Ibrahim, Abdullah. Nah, tetapi anak-anak yang laki-laki itu wafat waktu ketik. Tapi anak-anak yang perempuan beliau sampai gadang. Itu Ruqayyah, Zainab, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, kan jali itu, Pak. Kalau beliau berasal dari Nur, tentu anak beliau dari Nur lah jadi kan. Apa beliau untuk Nur lah. Atuk beliau untuk dari Nur lah. Di sikolah keyakinan Al-Halaj yang mengatakan Nur Muhammad. Nyokecien dari Nur Allah. Sabalun langit dan bumi ada lah ada Allah John Nur Muhammad kejanya. Itu makanya dihukumnya di zaman kerajaan Abbasiyah. Dihukum mati, yaitu Al-Halaj ko, Pak. Bu. Jadi kita sebutlah nasab Nabi SAW. Itulah nasab Nabi dari keturunan baik-baik. Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Itu ibu beliau tu, Aminah binti Wahab. Di bawah dan ibu jali kita Nabi itu manusia. Bahkan Allah pun menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Kul, katakan wahai Muhammad, anna basarum mislukum. Saya ini manusia seperti kalian juga. Cuman saja yuha ilayya. Aku diberi wahyu oleh Allah. Itu beda dengan Nabi, Pak. Nabi ku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang rasul yang diutus. Bahkan hadis-hadis beliau itu wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran kemudian hadis. Tidak bisa dipisahkan, Bapak dan Ibu. Kalau dipisahkannya tidak bisa diamalkan. Contohnya dalam Quran ada perintah wa aqimis shalah, dirikan salat. Lihat ada salat subuh 2 rakaat, Pak, dalam Quran. Tidak ada dah, Bu. Carilah ayatnya mana. Di mana adanya salat subuh 2 rakaat? Di dalam hadis Nabi SAW. Bacaan salat Al-Fatihah yang ada dalam Qurannya ayat. Bacaan rukuk lihat dalam Quran. Bacaan sujud, bacaan i'tidal sami Allah. Bacaan at-tahiyat. Seluruhnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Sehingga kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, kecuali wahyulah yang kami telah wahyukan kepadanya. Pak Ibu, kemudian tahu kita nasab Nabi. Kemudian yang selanjutnya tentu kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi diutus oleh Allah? Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang telah rusak. Jadilah rusak akhlak manusia di zaman jahiliyah itu. Tapi mereka orang jahiliyah itu jujur. Jujur masih telakik dia. Orang jahiliyah itu malu baduto tu, Pak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tu, yaitu ketika Abu Sufyan menyusul yaitu Ja'far waktu hijrah. Jadi sahabat itu kalau pernah berapa kali hijrah. Pernah hijrah ke negeri Habasyah. Pernah juga Nabi ke Taif. Ya kan? Kemudian pernah lu sahabat kau hijrah ke negeri yaitu Raja Herlaql yang beragama Nasrani. Dipintai de Abu Sufyan. Abu Sufyan kau masih kafir ketika itu, Bapak dan Ibu. Masih kafir Abu Sufyan ketika itu. Dipintainya. Apa kecilnya kepada Raja Herlaql akan datang ke negeri kalian kau, yaitu yang mengaku sahabat-sahabat Muhammad. Yaitu Muhammad itu telah memecah belah agama kami. Kemudian
dia itu juga tidak mengikut agama Tuhan. Usianya risiko mereka. Raja Herakl itu seorang ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Tak maunya menerima itu saja orang. Ditanyanya Abu Sufyan. Engkau Abu Sufyan, awak tanya ambo ke engkau. Apa tu? Ba'ah akhlak orang yang mengaku Nabi itu. Ba'ah akhlaknya. Apa kecik Abu Sufyan? Kalau tak malulah kami berduto kami. Jadi orang jahiliyah aku tak mau mana berduto, malunya berduto tu pak. Malunya. Akhirnya tak jahiliyah lah ada orang berduto orang ini. Malu kami berduto tu. Maka dijawab dengan sejujurnya, yaitu orang yang mengaku Nabi itu melarang kami berbuat syirik kepada Allah, kemudian melarang kami berzina, kemudian kami disuruh untuk menyambung silaturahim. Apa kecik Raja Herakl? Kalau begitu, ayo itu Nabi itu mah. Itu yang Nabi itu. Tadi sobein dalam kitab Taurat dan Injil. Itu malu saya Abu Sufyan lain tak bisa dipengaruhi Raja Kafir itu pak. Balik saya Abu Sufyan lain. Akhirnya tibalah Ja'far waktu itu hijrah ke negerinya. Jadi dapat tu. Jadi di rusaknya akhlak jahiliyah ko. Yang pertama rusaknya akhlak mereka itu dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La syirik akidahnya tu. Nyo tahu je Allah, cuma ndak nama menyembah Allah. Bisa pak cari ayatnya pak. Itu surah Yunus pak. Surah Yunus tu surah yang ke-10. Ayatnya ayat yang ke-31. Qul katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, mayarzuqukum minas sama. Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit? Kemudian amma yamliku sam'a. Siapa yang memberi kalian pendengaran? Wal absar. Siapa yang memberi kalian penglihatan? Kemudian wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Seperti mengeluarkan ayam dari telur induknya. Siapa itu? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan telur dari induk ayam? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang kuasa mengatur urusan kalian? Orang jahiliyah itu menjawab, apa kecil orang jahiliyah itu? Fasayakulun Allah. Kan tahu je Allahnya tu pak. Mereka menjawab Allah. Tahu mereka je Allah orang jahiliyah tu. Sebab nabi-nabi sebelumnya telah memperkenalkan nama Allah kepada umat manusia. Jadilah turun temurun deknya tahunya nama Allah itu tahunya. Cuman saja fakul katakan kepada mereka wahai Muhammad, afala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Tidak menyembah kalian ke Allah, hanya menyembah ke patung Lata, Uzza, Manna. Itu nama-nama patungnya tu. Nyo sembah itu. Sikoh kanainya. Nyo lebih berlindung ke Allah cuman melalui patung wasilah kecilnya. Ikut kanainya pak. Jadi orang-orang awak kalau masih jo bajimai baru berarti nyo ndak boleh penyembahannya kepada Allah. Itu bertawassul jo jimai kan itu tu. Kaluang palasi lah namanya, ya kan? Akabaha lah namanya. Jimai-jimai Jimai-jimai kau boleh tahu ibu, itu kartu anggota jin. Kartu anggota jin tu pak. Apa pak buik jimai di Payakumbuh atau di Minangkabau? Apa bawa jimai kau ke Jawa? Nak mempan tu. Kecil orang tak bawa air lawi. Sebenarnya tak bawa air lawi tu pak. Sebab ikut kartu anggota jin Sumatera Barat. Tiba awak di Jawa, awak nak dilindungi di jin Jawa leh. Kartu anggota jin Minang mah aja nya. Abuik lo jimai situ cie. Kebal bawa di situ tu. Di jimai situ bawa kemari ndak lomo dah. Kecil orang tak bawa air lawi, nak tak bawa air lawi gitu doh. Jin tu nak melindungi awak, lainnya kartu anggotanya dah sudah. Kartu anggota jin siko, abuik lo kartu anggota jin di tancie. Jadi awak lah terdaftar sebagai anggota jin. Kartu anggotanya tu jimai-jimai tu tu aja nado je tu ndak ale tu akhlak tu. Kemudian akhlak orang jahiliyah tu memutus tali silaturahim. Putus silaturahim.
Kalau ada je akhlak itu baru berarti alun lapih awak dari akhlak jahiliyah lah itu. Kadang-kadang kakak beradik ndak belok. Kan? Oh tua ketek-ketek dulu dah boleh cakap dia sama awak tu. Dia macam cakap dah nak awas cakap-cakap kalian tak boleh dah nak awak beradik. Lah mati sama awak macam cakap. Pak. Macam cakap beradik-radik. Ndak babunin, ndak bertegur sapa. Pada iko manalah Nabi diutus untuk menjalin silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim ku. Lekan jahit du sana ke awak elok jualah. Kecil orang tua di Ranah Minang lah masak padi di Jirik, sawah nak orang Caniago sudah disabik diunggukkan. Sungguh orang banyak jahit awak babudi baik jua. Tuhan mauji keimanan. Mode itu seharusnya awak elok awak. Ziarah di sana awak ko. Kunjungi di sana awak ko. Ucapkan salam. Jangan putih di sana hubungan di sana ko. Kok putih tali silaturahim, Allah putihkan hubungan kasih sayang di orang itu. Itu dalam hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Relakah engkau kecil-kecil Allah? Aku jalin hubungan dengan orang yang menjalin engkau. Aku putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan engkau. Itu hadis kursi, Pak. Jangan sampai putus silaturahim. Kau jalang dosana awak. Tu mangkonya di Minangkabau dihimpunlah dek nenek mama itu awak ko basuku-suku. Jangan berdua dia leh basuku saja awak badu sana tu. Ada suku Sudik 9, suku orang 9. Pasukuannya 9 tu. Piliang, si Kumbang, Pi Cancang, Koto, Dalimo, Payo Babda, si Mabua, si Pisang. Itu. Itu bagian suku 9. Si Kumbang je. Suku 9 itu. Kemudian 5 dan 7 Melayu, Mandeliang, Bendang, Kampai. Tu suku 5 dan 7 tu. Kemudian Ompek Niniak, Jambak, Salo, Pitopang, Kutianya. Kemudian Bodi Caniago, suku Nananam namanya tu. Bodi Caniago, Supanjang, Singkuang, Panyalai. Orang baru sana. Jangan sampai rotak awak baru sana. Iko akhlak jahiliyah. Iko yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah yang disarah oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Disabuin di situ salah satu akhlak jahiliyah itu suka memutuskan tali silaturahim. Jangan putih Pak Ibu. Ndak elok awak memutus silaturahim tu. Kadang-kadang lelamu ndak berbunyi. Ndak ka berbunyi ambo dah. Anta kok merapuang batu di lawi, anta kok berbalik hujan ke langit. Bila ka berbalik hujan ke langit ka tu? Bila ka terapuang batu di lawi. Alita sisi je kan pinggang ambo ndak ka berbunyi ambo orang. Wala cara tu. Kalau iko ba kore-kore hati wak namo ko. Hati ko rajo di batang tubuh. Kata Nabi SAW, di tubuh anak Adam itu ada segumpal darah. Faiza solahatil jasadu kullu, faiza fasadatil jasadu kullu, alla wahya qalb. Dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau baik itu baiklah tubuh seluruhnya. Apabila rusak itu rusaklah tubuh seluruhnya. Itulah yang dinamakan hati, rajonya dalam tubuh itu. Kok sakit dinamakan sakit hati. Kok kore dinamakan kore. Itulah korean hati itu. Kok ibu dinamakan ibu hati. Kok namu dinamakan namu hati. Kok kanai dinamakan kanai. Hati sadonya tu. Maka di pilot ni ko jangan basaki hati je oleh. Kalau awak you betul-betul mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjalin silaturahim. Itu bana bulan yang diperintahkan di Nabi kepada bangsa Arab, kepada orang-orang Quraisy. Tiba di Madinah pun itu bulan yang disuruh di Nabi.
dipersaudarakan di Allah melalui lisan Nabi orang-orang yang berpecah belah di Madinah. Bani Quraidah, Bani Qaunuqa, Bani Nazir. Bercakap-cakap dulu tu. Telik dalam surah Ali Imran itu ayat 102 tu. Situ waqasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang-pegang teguh kalian dengan tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Yang dahulu kalian bercakap-cakap, kalian telah berada di tepi jurang neraka. Allah satukan hati kalian dengan iman. Bersatulah orang-orang tu, bersatulah di Masjid, rami di Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi, sampai di perang Uhud tu Pak. Ketika luka-luka sahabat-sahabat Nabi tu, awi, orang luka dalam tu kan awi tu. Waktu itu ada air sagale je, saboto airnya. Dia gen ke kawannya, minumlah. Dia kawan tak tegah lah minum seorang, gen ke kawannya, minumlah dulu hang. Adik kau bawa kira kemari, hanglah dulu minum. Orangnya sarang luku-luku kau. Sampai babali air karena pertama cakap balik, sama wafat sado jadi mati dalam keadaan kehausan. Itu persaudaraan sahabat-sahabat Nabi itu Pak. Yang dikatakan Nabi al-mu'min wal mu'min kal jasadul wahid. Mukmin dengan yang lainnya seperti sebatang tubuh yang satu. Tak cucuk hidung baraye mato. Gitu. Tata ruang kaki baraye mato, baraye hidung. Itu persaudaraan ni. Bahkan kata Nabi di hadis yang lain, itu orang mukmin itu kama salun nahal, seperti lebah. Lebah itu tobangnya sakiro, inggoknya sapalun. Awak sangkunya basarang, kiroinyo sana bapalun situnya. Loba beronti namo berontinya di bungo kayak itu. Nyawa kok basarang loba itu gitu. Hari ketiganya lah pai. Inggok sapalun, tabang sakiro. Itu labah itu di manyo inggok ndak ada rantiangnya patah. Dimakannya saripati bungo, yang dikeluarkannya madu. Dimakannya makanan yang halal, dikeluarkannya perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah akhlak Nabi SAW. Itu akhlak Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada umatnya, menjadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu sebaik-baik manusia khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga Nabi SAW hidupnya cuma 63 tahunnya. 63 tahunnya. Bahkan yang menjadi Rasul itu 23 tahunnya kan itu. 3 balik tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sudah itu Nabi lah wafatnya. Jadi dia Pak ni, pendeknya masuk kehidupan di dunianya, pendeknya. Tapi bermanfaat sampainya wafat. Bermanfaatnya sampai wafat. Apa manfaat baginya? Baginya mengalir pahalanya sampai kini. Sebab kata Nabi, idzal matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin. Kalau meninggal manusia terputus seluruh amalan, termasuk Nabi. Tak bisa Nabi solat lain ketika nyala wafat. Lah tercatat amalan lah sudah-sudah tu lah tercatat tu. Tapi ada 3 amalan yang tetap mengalir tori manori. Yang pertama, sedekahun jariyah. Nabi telah menyumbangkan yaitu tenaganya untuk Islam. Kini nyala wafat. Lai taat je orang dapat pahala, inyo pun dapat lo kirim pahala. Karena inyo lah dulu yang telah membuat sedekahun jariyah. Bahkan Masjid Nabawi, ya kan? Lai solat je orang situ sampai hari kiamat itu orang yang solat dapat pahala, Nabi pun dapat pula kirim pahala dari Allah karena jasunya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang memberi manfaat. Siapa yang mengajarkan pertama ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alai diamalkan juga ilmu tu di orang ilmu Islam tu sampai hari kiamat itu.
orang yang mengamalkan dapat pahala, Nabi pun dapat pahala. Kanu inyo yang mengajarkan ilmu pertama kali. Ilmu Islam, Quran, hadis. Baharap dapat pahala mengalirkan Nabi itu, Pak. Jadi duitnya bermanfaat. Kemudian selanjutnya anak yang soleh, waladin soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kata Imam Nawawi dalam syarah hadis itu, kan hadis itu riwayat Muslim kok, Pak. Imam Nawawi menjelaskan dan dijelaskan juga oleh Dr. Arif Al-Bahri, yaitu seorang doktor lulusan Madinah, yaitu anak yang soleh siko kok ndak anak kandung awak surang dah, Bu. Lain anak solehnya ndak anak awak mana, tetap sampai pahala kawak. Doanya jadi doa awak sampai itu mah. Sebab di situ datang dalam bentuk nakirah namanya, waladin. Artinya ndak pakai alif lam dah, ndak makrifah dah. Artinya anak sia saja mendoakan kita sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang anak beliau yang laki-laki wafat waktu ketik. Kan? Yang secara nasab beliau ndak ada. Oh, Fatimah baranak tentulah anak Ali bin Abi Talib kan. Nasabnya tentu ke Abu Talib katele. Kan? Jadi sampai Hasan Husain itu memang cucu Nabi dari anak perempuan. Tak dari anak laki-laki dia orang. Tentu ayahnya Hasan pun tentu Ali. Ali ayahnya kan. Ali ayahnya tentu Abu Talib. Kan gitu nasabnya. Tetapi Nabi tetap mendapat doa anak soleh. Umat juga selalu berselawat kayaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawatku kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sampai tarikh. Jadi dapat deh pahala anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu tidak harus anak awak dah, Pak. Sayang selawat ke anak-anak kau, di doanya awak bisa siapa ninggal awak, insyaallah awak dapat kiriman doa anak yang soleh. Jadi bila melalang lu anak ke surau beko jojo ke awak dah doanya awak. Jadi elok-elok saya awak ke anak-anak kau. Ketiga-tiganya tu bisa awak amalkan sunnah tu. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Tu maknanya awak di Minangkabau ko ada disabui ompek tua. Kita kalau tua ko Pak, termasuk ambo cik tu. Sebablah dia tiap 45, umur tu lah tua awak tu mah. Tak pemuda awak leka. Lah tua kita ke mah. Jadi ada ompek orang tua di Minangkabau. Yang pertama tua umur. Tu sado kan mendapat kita nya. Lain sobok dengan usia tua, ala tua umur awak nama tu. Tua umur. Kalau umur saja nantunya pengalaman tak ada, tak umur tu umur saya dapat ni. Tanya orang kawan nak obey awak dah. Tanya wak cik pak ni. Tanya ikut. Dia tahun tu dan bodoh. Tu umur saya nama tu ni. Tanya masalah solat, tak lo tahu. Tanya masalah wudu, indak lobe. Tanya masalah adat, indak lobe. Jadi tu umur sajanya. Yang kedua iaitu tua sendok. Mengacau saja kerajo. Sudah umur tua kerajo mengacau lah. Mengacau saja. Apa kecik orang Minang iaitu antara tiku julu buat basuang di sinan tagak nagari Manggopo, iaitu ilia mengadu mudik masuang di mana nagari nang kaibo. Kau tua sendok kau, jangan awak menjadi tua sendok. Jangan pula sekadar tua umur saja awak. Kemudian tua nang ketiga, tua losuang. Losuang tu kan menerima saja, ditumbuk-tumbuk lahnya. Pasrah saja nyonya. Bah anak muda-muda gini biasalah. Tahun tu dah anak muda-muda gini dah. Biasalah. Bah cara oleh depak, cara pelok generasi gini entahlah. Biasalah. Itu namanya tua losuang. Pasrah saja dengan keadaan. Pasrah saja dengan keadaan yang ada. Tua losuang namanya tu. Menerima saja nya.
Kau ditumbuk-tumbuk lah. Kau ke melawan lah anak kau. Nyorah rasanya. Matilah badan. Itu saudara. Jadi mana rimo saja kenyataan. Tak ada perjuangan. Sementara sifat Nabi salah satunya tabligh, menyampaikan. Yang disampaikan yang pertama memerintahkan yang baik, yang kedua melarang dari yang mungkar. Laika basilang karih dilihin dan bana disabui jua. Nenek mama tagaklah dengan nenek mamaknya. Anak dipangku ke manakan? Dibimbiang. Kalau paku kacang balimbiang, tampurang lenggang-lenggokkan, dibawa na orang sarwaso, tanam sirih je ureknya. Anak dipangku ke manakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adainya. Itu seharusnya. Indah tu losong dah menerima saja. Maka tiba lah musibah lagi lah negari ko. Barang salah. Namanya tu losong tu, Pak. Kemudian nang kampe tu pengalaman akunya, Pak. Tu pengalaman umur ka alun tu bana tapi pengalaman layado. Ba cara solat, Pak, aku baca. Kuah takbiratul ikramnya mode kuah. Sampai 5 awak tahiyat yang pertama baca, Pak. Sampai syahadat ada yo hadisnya asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammad dan rasulullah. Tu tagak awak lai rakaat ketiga. Atau sampai salawat ancak wanah. Beko rakaat yang terakhir, beko tahiyat terakhir, tambah je doa umpet perlindungan. Jadi tompek batanyo dek mudo. Bundo kandungnya begitu bulu. Ba cara memasak na lomak ma. Aku caronyo. Bagu lejor yang na lomak. Aku caronyo agi daun congke kat solai. Orum dek ere. Jadi orang awak ko banyak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Alun sarden ada di Indonesia le, orang Minang lah pandai buat sarden. Tu apa ngek lapuk di apa tanah di berulak. Lapuk tulang ikan deh. Santiang orang awak buat sarden, Pak. Ada zat-zat kimia dia. Celik dapat dah. Pandai orang Kota Nenggodang, pandai membuat sambal randang. Terkenal masakan Kota Nenggodang ko. Celik lah lomaknya apa-apa ada orang tolok pai le. Kalau ini Kota Nenggodang tolok pai le. Lomak masakannya. Bundo kandungnya sontiang. Kemudian akhlaknya elok. Tatijak somu indak mati alu talando patatigo. Tatijak somu indak pamalu. Tapi nyu tegas. Tu nanti talando alu patatigo tegasnya. Tegas wanita-wanita Minang ko. Di Bapak dan Ibu hamba Allah berdoa. Jadi kita ada di situ ilmu yang bermanfaat. Nang kawak warisi nanti ke anak-anak awak setelah awak ndak ada lagi, itu menjadi amal soleh kawak yang mengalir taruh menaruh. Mengalir amal soleh itu taruh, Pak. Sedekah jariah, sedekah awak ketika hidup ko. Soto awak dalam pembangunan surau. Soto awak dalam pembangunan perbuatan-perbuatan yang elok, membangun jalan. Aku ada jalan-jalan ketek, awak satu lo menyumbang jalan ke Parak, kau dicor bagai, satu lo awak. Satu awak sedekah jariah ko. Dah ada sedekah yang jariah yang kau kesedekahkan. Kecik Nabi, kalimatun thayyib sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Mulut mani kucindan, murah tu sedekah tu, Bu. Bila kakak pulang kak patang ambo pulang. Dia sonang hati kakak di rantau ke aja kak. Lesira je roman kakak. Kan sonang hati orang dek ucapan awak tu, Bu. Barau umur kak kini umur 50 lah. Sampai 9 kini kak. Dia lah 50 mah dia. Dia lesira je roman kak kak. Sonang hati kak di rantau ke aja. Kami kalau tu lah bantu pada kakak lain. Kan sonang hati orang dia. Mana yang tak ada mulik mani kecintaan merah. Bila balik kak? Tak potang ambo balik dia. Dia payah di kak rantau latu bana bentuk kak. Ni bawa abu kak lah sangka olang. Kencen abu orang je sangka olang bagai mereka. Muak orang kawa. Jangan kau bersedekah le ucapan awak saja lah berbahaya. Menyusuk ke hati orang. Sakit hati orang dia awak. Sedangkan kata Nabi kul khairan aw liyasmut.
Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa baik, lebih baik diam. Itu kecil Nabi tu. Jadi Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, itu sedekah juga tu, sedekah jariah tu. Kemudian ilmu yang bermanfaat, tidak ilmu agama saja dah. Ilmu masak memasak, diajarkan ke anak-anak awak, pandai anak awak memasak besok, sayang laki kayaknya. Inyo dapat pahala, awak gurunya dulu dapat pahala loh, mengalir pahala ke awak. Ajar ilmu masak memasak ko. Yang mereka anak awak cik mi sebagainya. Hari kini lah mi, esok lah mi lo, esok cik lain lah mi lo, ala laki-laki ni. Mi kami ayam keprek sekali, bapa pesan juga gojek. Itu saja kepandaian anak-anaknya. Ini tak diajar dia nantu. Tak diajarkan. Ajarkan ilmu yang bermanfaat. Tak ada ilmu yang kau diajar, boleh buku-buku agama bu, Pak. Lotan di rumah. Nak tak baca dah awak saudara dulu lotan di rumah. Mati awak besok buku-buku awak tu dibaca di anak-anak awak. Apa dulu beli buku aku? Sarah Riyadus Salihin. Oi atuk beli buku aku. Yaitu Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Enek beli buku, aku buku 7 manusia harimau. Kalau itu dosa ke mengalir ke awak tu. Buku-buku nanda elok tu jadi boleh. Tu pada ibu hamba Allah. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan awak, mudah-mudahan generasi awak ranah Minang ko menjadi orang-orang soleh dan soleha. Setiap mereka berdoa, awak pasti konai di doanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah dosa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kan kau naik di doa tu. Kalau elok negari kau insyaallah anak-anaknya soleh, kita doa anak-anak kita soleh dan soleha sadonya. Mudah-mudahan negari kita berkah. Alhamdulillah payung kumbua ada 50 kota lain diguyur di hujan tadi. Padahal kini asok gini zona kau. Kebakaran daerah lain poya asoknya kebari. Tapi di hujan lobek lah hilang asok apa kecien di luar nanti goko hujan hari sado gini ndak pak pe kumbun hujannya pak. Malam patang celayam bu pai kan luak na lain lo kan luak na 3 kan, luak tanah data, luak agam, luak 50 ambu pai. Ndak ada hujan-hujan hari situ lama ke hidup hujan-hujan pak. Kabui asok. Ndak ada hujan air lah koriang. Kita Payakumbuh kabupaten 50 kota ko alhamdulillah kini torui hujan. Kan tanda Allah lai sayang kaki kita. Mudah-mudahan negeri kita berkah padi masak jaguang mau pie tarona bakombang biak mantimun mangarang bungo toruang juntai-juntaian bumi sanang alam santoso. Kalau le sayo buya-buya niniak mama aku ancak negari kau mah. Kecil orang rancak rononyo Payakumbuh tampak nandari padang alai ulama jo niniak mama kok lai sayo bumi sanang kampung salasai. InsyaAllah Bapak dan Ibu, itulah kaji kita. Banyak sirih di balai, segitulah saja dalam Cirano. Banyak uranan pandai, segitulah saja dari Ambo. Anak orang yaitu anak orang Jopang Maganti barumah di tepi air, ceramah sudah ambo baranti. Salam jemaah Panyudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.